rakyat kita. Kepada para imam. Yesus pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke sana bersama dengan murid-muridnya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus pergi agak jauh dari situ, kemudian berdoa kepada Bapa. Ya Bapa, bangkitlah, lindungilah aku, selamatkan aku dari perangkap yang mereka buat untukku. Ya Tuhan, kepadamu aku berlindung. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yesus lalu kembali dan mendapati murid-muridnya tertidur karena kelelahan. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga? Sementara Yesus masih berbicara, dan berdoa datanglah Yudas supaya kamu jangan bersama jatuh dengan dalam segerombolan orang, bersama-sama dengan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, lengkap dengan senjata. Salam ya Rabi. Yudas, engkau mengkhianati anak manusia dengan ciuman? Kalian pikir aku ini perampok, sehingga kamu lengkap dengan senjata? Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapakah yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah aku katakan, akulah dia. Jika memang aku yang kalian cari, biarkan mereka ini pergi. Tidak akan aku biarkan kalian menangkapnya. Sarungkan pedangmu itu, Petrus. Sudah aku katakan, orang yang hidup dengan pedang akan mati oleh pedang. Lalu mereka membawa Yesus pergi, sedangkan para murid lari ketakutan. Salam. Cepat. Cepat. Apakah engkau Yesus dari Nazaret? Saudara-saudara, anggota mahkamah yang terhormat, apakah tuduhan kalian kepada orang ini? Orang ini menghujat Allah. Pendusta penghujat! Benar Tuhan, dia mengatakan dia adalah Mesias yang akan membebaskan kita Tuhan. Penghujat! Apakah kamu tidak mau menjawab? Aku berbicara dengan kamu di bait Allah. Kamu sering mendengar kesaksianku. Lalu kenapa kamu masih mempertanyakanku? Begitu kau jawab kepada para imam. Jika aku salah, tunjukkan di mana salahku. Jika aku benar, kenapa kamu menampakku? Aku tanya engkau Yesus dari Nazaret. Katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Penghujat, orang ini menghujat Allah. Untuk apa kita mendengar kesaksiannya lagi? Dasar penghujat! Saudara-saudara, jangan membunuhnya, karena yang berhak menjatuhkan hukuman mati adalah Pilatus. Mari kita pergi kepada Pilatus, biarlah Pilatus yang menghukum mati orang ini. Mereka kemudian membawa Yesus keluar dari rumah Kayafas untuk dihadapkan kepada Pilatus. Sementara itu,
Di halaman rumah Kayafas, Petrus secara diam-diam mengikuti para pengawal bait Allah yang menangkap Yesus, tapi tidak berani masuk dan tinggal di halaman rumah Kayafas. Beberapa orang memperhatikannya dan mulai mencurigai serta menanyai Petrus. Bukankah kamu adalah murid orang yang ditangkap itu? Bukan, Anda salah mengenali orang itu. Kamu adalah murid Yesus, orang Nazaret itu. Aku melihatmu bersama para pengikutmu. Aku tidak mengerti maksud kalian. Aku bukan pengikut orang itu. Aku mengenalimu, engkau adalah Simon Petrus, murid dari Yesus orang Nazaret itu. Lihat, orang ini adalah murid Yesus orang Nazaret yang ditangkap. Ayo, tangkap dia. Aku tidak mengerti maksud kalian. Aku bukan pengikut orang itu. Aku sama seperti mereka yang datang melihat penjahat yang ditangkap. Seketika itu juga ayam berkokok dan Yesus yang dibawa untuk dihadapkan kepada Pilatus memandang Petrus. Petrus pun teringat akan perkataan Yesus tentang dirinya, bahwa sebelum ayam berkokok, ia akan menyangkal Yesus 3 kali. Maka pergilah Petrus dari sana dengan berlari menyanyi pada nama Tuhan. Cepat jalan. Jalan cepat. Setelah dibawa kepada Kayafas, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Menghukum sahabat sebelum mereka diadili. Apa tujuan yang kau berikan aturan? Tuan, kami tidak akan membawa orang ini kepada Tuan jika ia bukan seorang penjahat. Tapi dia orang sama. Kenapa tidak kamu hakimi dia dalam hukum Taurat? Kau tahu Tuan, kami tidak pantas menghukum mati seseorang. Sudah mati. Apa yang orang ini lakukan hingga ia pantas? Dia telah melanggar hari Sabat kami, Konsul. Lanjutkan. Dia juga mengajarkan ajaran yang menjijikan kepada rakyat, Konsul. Bukankah dia nabi yang kalian sambut? Dan kini kau ingin dia mati? Bisakah kalian jelaskan kegilaan ini padaku? Yang mulia, jauh ini imam besar belum menceritakan kepadamu kejahatan terbesar orang ini. Dia menyatakan bahwa dia adalah Mesias, raja yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi. Dia juga melarang para pengikutnya untuk membayar pajak pada Kaisar, Konsul. Galilea dan sudah sampai di sini. Galilea. Bukankah itu wilayah Herodes? Bawa dia kepada Herodes. Siapa namanya? Yesus dari Nazaret, Tuhan. Tidak di hadapan. Tidak bisa, maka aku akan menimbang. Ayo buat hidup membuat. Orang ini bukanlah raja. Dia hanya seorang pemimpin. Prajurit, bawa orang ini kembali pada Pilatus. Bosan melihat dia. Bawa dia. Atas perintah Herodes, mereka membawa Yesus kepada Mereka membawanya kembali ke sini. Herodes dan aku tidak mendapati satu pun kesalahan Yesus. Maka dari itu, aku memutuskan untuk menyerah dan melepaskan. Prajurit, berat dia! Hahaha, cepat! Hentikan! Cukup! Perintahmu hanya untuk menghukum orang ini, bukan milik saya sampai mati. Ayo, bangun! Bawa dia pergi dari sini. Salibkan dia! Melepaskan orang ini, maka Anda bukanlah sahabat Kaisar. Saudara-saudara, ada kebiasaan aku melepaskan seorang tahanan. Apa kalian ingin aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Ataukah Barabas ibunya?
Jangan dia, bebaskan Barabas. Jangan dia, bebaskan Barabas. Lalu bagaimana dengan orang ini? Bukankah dia raja kalian? Dia bukan raja kami. Raja kami adalah kaisar. Salibkan dia. Salibkan saja, salibkan. Baiklah, aku tidak ingin menanggung darah orang ini. Bawalah dia dan lakukanlah sesuai kehendak kalian. Pilatus, demi mempertahankan jabatanmu, engkau merelakan Yesus ke tangan orang-orang yang akan membunuhnya. Apakah kita lebih baik dari Pilatus bila kita mengadili sesama dengan sah dan prasangka? Apakah kita yang telah dipersatukan dalam Ekaristi lebih mementingkan diri kita sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila ada salah paham yang merugikan kita? Mereka menganyam sebuah mahkota diri dan menolong diri. Ini mahkotamu yang mulia raja. Hahaha. Hahaha, yang mulia, lihat dia raja caci. Terpujilah raja caci. Hahaha. Ini salibmu pembual. Kenapa engkau memikul salibmu, bodoh? Ayo jalan. Yesus dibawa keluar dari Put. Jalan. Jalan. Put. Cepat jalan. Cepat jalan. Jalan. Jalan cepat. Cepat bodoh. Dasar brengsek. Cepat. Cepat jalan. Cepat. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Cepat. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan bagi. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsa, dan dijatuhi hukuman mati menjadi jatuh. Untuk pertama kalinya, Yesus Cepat bangun. Ayo bangun. Cepat. Cepat bangun. dosa-dosa kita. Ayo jalan. Cepat jalan. Jalan. Cepat. 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 Jalan. Ayo. Jalan. Cepat. Ayo. Cepat. Cepat. Keluar. Cepat. 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 Gagal penghujat. Cepat. Ayo jalan. Ayo. Cepat. 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 Gagal
menghujat. Cepat. Ayo, jalan. Cepat. Brengsek. Ayo, mujizat itu bodoh. Lari, sehingga Yesus harus melewati jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Yesus selamatkanku. Tenanglah, ibumu ada di sini. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ayo, jalan. Cepat. Cepat, jalan. Ayo, jalan. Buat mujizat itu bodoh. Cepat. 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 Telah kulihat dikasih Yesus sangat letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menemukan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu meletakkan salib Yesus di atas pemikul, supaya dipikirnya sambil mengikuti Yesus. Tuhan, orang ini tidak mampu mengikut salibnya lagi. Cari orang untuk membantunya. Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagi Ayo cepat, bantu dia. terlalu mahal. Cepat, bantu dia. Cepat, tahu. Yesus Cepat. tercurah Mengambil salib mereka menebus Ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. sehingga kita tidak tertarik untuk memandang yang bisa pun tidak sehingga kita tidak ingin. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kebesaran dan kemudian terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Siapa perempuan itu? Veronica, Tuhan. Sesamamu. Ah tidak, menyingkir dari sini. Cepat. Terima Cepat, jalan. Buat mujizat itu brengsek. Dasar pembual. Penipu. Hujat. Bodoh. Dada sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan. Tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang mengiris terasa semakin berat. Perjalanan makin jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu dengan teguh hati
ia bangun, diangkatnya kembali sekali berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Ayo jalan. Cepat! Cepat jalan. Cepat jalan. Cepat. Sangkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota. Banyak orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Yesus. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lain penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus menjadi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Ketiga kalinya, Yesus tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darahnya kembali muncul dari luka-luka itu dengan sisa tenaganya. Yesus berusaha bangkit. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai puncak Golgota. Cintainya kepada manusia dan ketaatannya kepada kehendak Bapaknya memberi kekuatan yang begitu kepadanya. Hentikan. Jika kalian tidak hentikan, aku tidak akan membantu orang ini memikul salibnya. Ayo cepat bangun. Dan Yesus semakin berat. Ayo jalan. Ayo cepat jalan brengsek. Dasar perempuan. Penipu. Jalan. Ayo cepat. Ini kayak ramaikan raja. Cepat. Remsen. Ayo jalan. Cepat. Cepat. Cepat jalan. Jalan. Cepat. Para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu yang terbaik. Bagus, aku akan mengambilnya. Punyaku. Tidak, itu punyaku. Tidak, itu punyaku. Baik, kita undi saja. Aku sangat beruntung hari ini. Produk kalian.
Cepat. Sampailah mereka melihat dan mengenal Tuhan yang berarti tempat tinggal. Para sekadun memberikan anggur yang subur kepada Yesus. Tapi Yesus menolak. Kemudian mereka meninggalkan dia. Anak manusia, sekarang kau telah dipilihkan. Ayo turunlah dari sana. Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri. Ayo, turunlah dari sana. Kau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah kamu takut? Kita memang pantas dihukum, tapi dia tidaklah bersalah. Yesus, ingatlah hendakmu saat engkau datang dengan kemuliaan. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kau membayar dosaku dengan
pasukan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Sungguh orang ini orang benar. Bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadilah padaku Umat diajak berdiri. Magdalena, salah seorang prajurit menikam lambung Yesus. bukan dengan emas Patahkan kakinya. Orang ini sudah mati. Pastikan. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Tuhan, saya Yusuf dari Arimatea. Saya telah meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Prajurit, bantu orang ini untuk menurunkan orang ini. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menderita dari setiap orang yang beriman. Ketika Yesus menderita, dia tetap setia berada di